88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur pagi hari ini di obrolan komunitas Mencak Biasa dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Kita bakal ngobrol sama komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang. Dan hari ini kita bakal ngobrol bersama komunitas inovasi digital pemuda untuk kemajuan daerah, dan membahas itu ya bersama generasi digital intelektual GDI. Dan sudah hadir juga di studio Perempat siang hari ini menjelang siang, pagi menjelang siang, komunitas GDI ini teman-teman. Pastinya sudah hadir bersama kita ada 3 kawan kita dari komunitas GDI dengan namanya kayak kita kenalan pastinya. Dan tak biasa acara ini disiarkan langsung melalui YouTube channel kita RRI Palembang, Perempat RRI Palembang, dan juga bisa kamu dengar ke di aplikasi kita RRI Digital. Untuk kamu yang nak bertanya siang hari ini bisa ke WhatsApp kita di 0897 7884 884 atau bisa langsung komen di YouTube kita di Perempat RRI Palembang. Untuk itu langsung baik kita kenal ke kawan-kawan kita yang sudah hadir di studio Perempat pagi hari ini. Ada 3 cowok-cowok nih bakal ngobrol sama Mita ya pagi ini selama kurang lebih 60 menit ke depan, dan bakal bahas tentang inovasi digital pemuda untuk kemajuan daerah. Dan kata wong Palembang tuh tidak kenal maka tidak sayang ya. Kita kenalan dulu sama 3 kawan kita. Mungkin mau kenalan dulu dari siapa nih? Boleh duluan lah. Oke, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Rahmat Saputra. Saya dari komunitas generasi digital intelektual. Oke, baiklah, nama saya Agus Yusrizal Bakri, salah satu mahasiswa Bina Dharma yang sedang menempuh perkuliahan di semester 3, dan saya adalah orang dari generasi digital intelektual atau GDI. Saya Randi Adriansa. Saat ini saya menempuh di semester 3 di Universitas Bina Dharma, tepatnya di jurusan Sistem Informasi. Saya juga dari generasi digital intelektual. Oke, jadi teman kita 3 ini dari generasi digital intelektual. Pendengar, pastinya pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang inovasi digital pemuda untuk kemajuan daerah ya. Kita tahu Palembang, Sumatera Selatan ini lagi masa pembangunan di mana banyak nian program kerja pemerintah Palembang nih untuk maju ke Sumatera Selatan ke depannya. Nah, untuk kawan kita 3 kok ini kita tanya dulu, mungkin pendengar belum tahu nih apa sih GDI itu, kan mungkin baru dengar juga pagi hari ini. Mungkin dari kawan-kawan ada yang nak jelaskan dulu dak sih apa di GDI ini sendiri? GDI ini adalah sebuah komunitas pemuda yang dimana isinya nih inovator yang mengusung ide-ide untuk kota Palembang. Di situ kita akan berkumpul, berdiskusi, dan membangun ide untuk memajukan literasi digital yang ada di Kota Palembang. Kita udah tahu nih kan di Indonesia nih literasi digital nih dikit, kayak DON atau apa gitu. Nah, GDI ini hadir untuk memajukan literasi digital yang ada di Kota Palembang. Gitu sih. Oke, jadi memang GDI ini sendiri ingin mencoba membantu ya membangun digitalisasi yang ada di Sumatera Selatan ini. Terutama dengan sekarang ini pembangunan pemerintah yang semakin banyak program-programnya, dan juga pastinya untuk kemajuan digitalisasi pemerintah ya. Kita masuk ke tema kita nih langsung. Ini kan kita bakal bahas tentang inovasi digital pemuda untuk kemajuan daerah. Nah, GDI dewe dari GDI dewe, dari anak-anak GDI, apa sih yang sudah kalian lakukan sejauh ini untuk kemajuan daerah kita? Program kerja dari GDI ini sendiri. Jadi program kerja kami ini di GDI ini ada 4 divisi sih Mbak. Situ ada development dan duta, ada mentoring, dan juga kayak Public inkubator, relationship. jadi di kami ini di dalam komunitas GDI itu dibagi, dan per divisi ini ada program kerjanya sendiri. Untuk inovator, dia menciptakan ide-ide sih Mbak, ide-ide untuk menyelesaikan yang ada di Kota Palembang. Salah satunya tuh inovator saya sendiri yang namanya tuh Kolabia. Jadi di Kolabia ini itu menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia, lebih tepatnya di Kota Palembang terlebih dahulu. Kalau berarti kalian dari divisi-divisi berbeda? Kalau Arif dari divisi development. Development semua Sama ya? sama. Ya, kebetulan. Tapi kalau kata Arif tadi, Arif di bagian apa tadi?
development. Iya, di development ada lagi bagian kah di dalamnya? Atau tetap kalian sama nih sebagai satu development semua? Sama. Sama ya. Jadi kalian bagian yang mencari ide-ide gitu kan? Ya. Iya. Setelah itu setelah kalian dapat ide, di bawah kalian ada lagi yang eksekusinya berarti. Itu sebenarnya ada. Heeh. Jadi kami menciptakan ide, ide itu kita yang eksekusi. Yang kita yang eksekusi, kita akan membawa ke publik bahwa kami punya ide ini untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan kami berbagi wawasan sama masyarakat yang luas gitu. Ini kalau kalian berbagi ide dengan masyarakat luas nih, berarti kalian akan melakukan seperti apa ya? Istilah kata tuh kayak datang-datang ke satu tempat atau mengadakan acara-acara kayak seminar dan yang lainnya, itu pasti kalian lakukan di komunitas GDI ini atau gimana? Iya. Kemarin tuh ada di Opimol ada acara event itu mengumpulkan inovasi-inovasi yang ada di Kota Palembang. Bukan di Kota Palembang saja sih, tapi di Sumatera Selatan juga. Jadi memang Sumatera Selatan cakupannya sudah luas ya. Iya. Untuk itu event tahunan kah atau memang kayak pasti dilakukan 1 bulan sekali atau gimana sih untuk event-event yang kalian lakukan di GDI sendiri? Itu kalau event yang kayak gitu itu kemungkinan event per tahunan. Event per tahunan, dan juga kalau yang seminar itu mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Oke, menurut kalian nih, inovasi digital ini bisa nggak sih ngebantu buat mempercepat pembangunan daerah-daerah terpencil yang ada di Sumatera Selatan ini? Kalau dari saya sendiri kemungkinan bisa, Mbak. Karena ada salah satu inovasi dari kami itu membuat aplikasi Pacak Galau. Oh, Pacak Galau, apa Ya. itu? Jadi itu sebuah aplikasi yang membantu para masyarakat ataupun pekerja yang bisa dibilang lingkup relasinya itu kurang, seperti tukang bangunan, tukang urut ataupun yang lainnya. Jadi kami itu membangun inovasi tersebut ingin membantu para pekerja itu mencari pemakainya, Mbak. Seperti tukang bangunan kan kalau kita di Palembang ini lumayan susah mencarinya. Betul. Nah, jadi kami itu bakalan membantu mereka di sebuah aplikasi itu, memberi mereka sebuah pekerjaan ataupun dari kita yang ingin mencari mereka itu bisa lebih cepat, Mbak. Jadi kayak aplikasi online zaman sekarang nggak Ya, sih? Kalau seperti- mau cari tukang ada nih kayak gitu ya? Iya, Mbak. Itu kalian garap sendiri atau melalui kayak pihak ketiga gitu? Kalau kemarin itu garap sendiri, Mbak. Garap sendiri. Dan sekarang udah launching belum itu aplikasinya? Kalau aplikasinya belum. Jadi masih tahap ya perencanaan. perencanaan ya. Jadi memang kalian tuh bener-bener kayak memberi ruang buat mereka yang kayak susah mencari sesuatu hal yang mungkin agak jarang, kayak kata kamu tadi, kita cari tukang di Palembang ini agak susah. Iya. Dimana biasanya tukang-tukang itu dari daerah lain, Ya, gitu daerah-daerah kan. terpencil. Jadi memang itu yang kalian lakukan untuk kemajuan Sumatera Selatan. Untuk budaya sendiri ada nggak sih yang dilakukan sama GDI untuk kebudayaan atau memperluas atau mengenalkan lah budaya-budaya Sumatera Selatan ini di kalangan anak-anak muda zaman sekarang? Ada sih, Mbak. Ada. Itu namanya aplikasi untuk mengenal musik tradisional, Lagu daerah. lagu Oke. daerah. Itu apa nama aplikasinya? Apa kemarin? Musik apa ya? Dan itu udah dilakukan atau masih sebatas program kerja kalian untuk tahun berikutnya? Nggak, itu udah jadi aplikasinya. Udah jadi Iya, aplikasinya, udah jadi aplikasinya. Kemarin itu di event di Opimol. Itu ditampilin. Udah di launching di Iya, sana. Jadi memang kalian itu imbang antara membantu orang mencari kerja dan juga mengenal budaya Sumatera Selatan, sudah bisa juga ya Iya. untuk GDI sendiri. Karena kemarin aku juga sempat ngobrol nih sama Bapak yang sama Kak Padel. Ya. Terus sama Pak siapa itu satunya itu yang dosen juga tuh kan. Dia bilang katanya GDI ini bakal inovasi-inovasi digital yang ada, jadi kayak membangun digital yang bakal memajukan daerah juga ke depannya. Jadi pastinya pendidikan peran teknologi di dalam ini berguna banget ya buat kalian. Kalau ngomong-ngomong, kalian jurusan apa di kuliahnya? Kalau Arif di jurusan Teknik Informatika. Kalau Agus dari Sistem Informasi. Kalau
Saya dari sistem informasi juga. Jadi memang benar-benar di latar belakangi inovasi digital semua ya. Iya, Jadi iya, memang untuk benar-benar kalian tuh anak-anaknya ini dan memang kerjanya di sini loh, di komunitas ini kalian memang kerjanya membuat inovasi-inovasi ini sendiri ya. Apalagi kalian memang tadi katanya untuk ide-ide baru dan juga pastinya untuk memajukan daerah juga. Nah, ini kan ngomongin pendidikan kalian nih sebagai latar belakangnya teknologi lah kalau dibilang. Bagi kalian sendiri pemuda-pemuda nih, anak-anak muda zaman sekarang kalau dibilang pasti umur kalian masih sekitar 20-an gak sih? Atau Kalau- kurang dari 20? Kalau Arif kurang 20. Kurang 20 nih. Aduh, berarti memang gen Alpha atau Gen Z? Gen Gen Z. Z sih. Gen Z Gen Z. ya kan. Kalau Gen Z mah aman ya, berarti masih nih. Kalau Gen Alpha kan masih kisaran SMA, kalau sekarang SMA, SMP lah ya. Iya. Iya. Nah, ini kan latar belakang pendidikan kalian ini kan teknologi. Untuk kalian anak-anak muda nih dalam ciptain solusi digital untuk permasalahan daerah nih, gimana sih tanggapan kalian? Permasalahan daerah kita nih kan banyak banget nih. Dengan pemerintah lagi gencar-gencarnya banget nih buat majuin daerah Sumatera Selatan, tentunya memperkenalkan juga ke internasional. Kayak kemarin ada musik jazz yang diadain di BKB, itu kan masih salah satu apa ya, bisa dibilang perjuangan dari pemerintah kita lah untuk memajukan Sumatera Selatan. Untuk kalian sendiri gimana sih nyiptain solusi untuk permasalahan di daerah kita ini sendiri? Ini secara luas aja nih, kira-kira kalau kalian bisa punya ide, kira-kira ide kalian apa sih untuk majukan Sumatera Selatan ini? Kemarin Arif pernah buat, itu namanya EcoGrow juga. EcoGrow ini lebih ke pertanian. Kita tahu kan di Eropa sendiri itu agrikulturnya udah maju kan. Apalagi di kota-kota tuh dia adanya hidroponik. Hidroponik dan aquaponik. Nah, kalau ide kami kemarin itu, Mbak, itu kami membuat solusi untuk pertanian perkotaan. Kita udah tahu nih perkotaan kita nih banyak bangunan dan lahannya tuh semakin kritis kan. Banyak pembangunan lahan kritis dan juga nggak ada tempat-tempat untuk menanam sayuran gitu. Nah, solusi kami ini itu kami membuat supaya gimana masyarakat kota ini itu bisa menanam, bisa nanam sayuran kayak bawang, cabai gitu, tanpa adanya nggak manual lagi gitu. Jadi sudah terintegrasi sama teknologi. Itu. Jadi kayak buka lahan-lahan di mana mereka nggak perlu lahan yang luas ya Iya. untuk menanam semua itu, tapi kayak di atas rumah jadi, di depan rumah juga jadi. Kalau hidroponik kan bisa di tempat-tempat yang kata kita bilang tidak terlalu besar, tapi ya cukup untuk hidroponik itu sendiri kan. Iya, benar. Oke, kalau Agus sendiri ada nggak sih Gus? Pernah terpikir nggak gitu? Kalau dari Agus tuh belum terlalu sempat terpikir, Mbak. Soalnya untuk permasalahan Kota Palembang bukan dari budaya saja untuk sekarang. Kemungkinan kalau lingkup besarnya sekarang lebih besar di jalanan. Seperti banyaknya pengamen di lampu merah ataupun jalan-jalan rusak. Jadi kemungkinan belum terpikir untuk sekarang. Oke. Terus berarti Agus nih tipenya yang lebih merhatiin apa yang terjadi di kehidupan aja gitu ya, Iya. kayak jalan rusak, terus juga kayak banyak pengamen-pengamen di jalan, belum lagi banjir Kota Ya. Palembang ini, belum lagi hujan agak deras sedikit udah banjir, tergenang di mana-mana belum lagi truk-truk besar yang masuk. Nah, kamu kan Bina Dharma nih, sering nggak sih lewat depan Bina Dharma tuh truk-truk besar sekarang? Atau tidak lagi dia lah jalan pintas itu? Untuk sekarang sih nggak ada lagi. Iya. ya. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Udah jarang ya. Udah Kalau dulu jarang. sih masih ya, semenjak mungkin ada peraturan yang melarang. Memang sudah dari dulu sih peraturan truk-truk besar itu melarang masuk di jam-jam sibuk, tapi memang masih kalau di pinggiran kota masih banyak ya. Untuk di Dharma sendiri udah enggak. Jadi benar-benar pure kendaraan pribadi yang bikin macet di depan kampus kalian Iya. itu. Sama pedagang-pedagang tuh. Aku sering jalan-jalan ke sana. Kalau untuk Randi sendiri gimana nih Randi? Kalau untuk saat ini belum ada sih, tapi nanti mungkin akan riset langsung ke lapangannya, mungkin mencari tahu seperti itu. Oke, jadi memang Randi dan Agus tipenya mau riset ke lapangan, pendengar. Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi ya, tapi setelah lagu-lagu yang sudah bakal Mita putar ke setelah satu ini. Pastikan kamu tetap di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kalau kamu nak nanya sama Arif, Agus dan Randi, kamu bisa ke WhatsApp-nya kita di 08977884 atau bisa langsung komen di YouTube channel kita Perempat RRI Palembang. Untuk itu tetap di 88,4
98,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sajauh ning pangindita satebihing leleng kahang hep di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endahna ku asihna lumi tetep matri dina ati matak betah tu manina nu dijunjung ditilung lamun tempatna indung kandung salira teh Bandung ning nang ninang rerendengan cumarita pacantel rasa hujanan paduduan duh urang mi cinta ku endahna ku asihna lumi tetep mati dina hati matak betah tu manina Anang ning ning nang, anang ning ning nang, anang ning ning nang, anang ning ning nang ning, anang ning ning nang, anang ning ning nang, anang ning ning nang, anang ning ning nang ning, anang ning ning nang, anang ning ning nang, anang ning ning nang, anang ning ning nang ning, anang ning ning nang, anang ning ning nang. Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD Ah, agar tidak kita melanggar ditegur marka tuh. jalan. Mundur dikit apa, Om? Pengendara motor yang berbaju Siapa yang negur, kuning Pak De? dengan polisi DA Nggak ada polisi di sini, Pak De. 1234AD Itu agar loh, tidak Mat. melanggar marka Itu. Ning dhuwur. Ning Bur, di atas. Oh, iya Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pak De. Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV. Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Dengan
ngajak pergi berjalan, nemui ading impian kakak, nemu kau rindu lama tidak bertemu. Yeah, oh yeah. Berjalan suram, ninggalkan kundang. Nak balik, nasib belum di tangan. Tinggallah rinduku di dusun lama. Kebila malam aku terkenang dusun lama sampai terbata mimpi. Di rantau aku berjalan suram, nahan rindu sedih bertemu. Oh yeah. Yeah, whoa, yeah. Ya kasih dingin angin bertiup, sandi gunung asa mantau ku balik. Kamati ria air lematang, ngubati payah badan udah berjalan. Kebila petang aku teringat kan cemantau ngajak pergi berjalan, nemui ading impian kakak, nemu kau rindu lama tidak bertemu. Tahu kini aku di rantau, berjalan suram, ninggalkan kundang. Nak balik, nasib belum di tangan. Tinggallah rinduku di dusun lama. Kebila malam aku terkenang dusun lama sampai terbata mimpi. Di
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Delapan 88,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu balik lagi di obrolan komunitas pagi hari ini dengan tema inovasi digital pemuda untuk kemajuan daerah. Dan kita pagi hari ini ngobrol bersama generasi digital intelektual GDI bersama ada Kak Arif, Kak Agus, dan juga Kak Randi. Pagi hari ini sudah ada di studio Perumpat. Setelah tadi kita ngobrol sedikit tentang apa itu GDI dan juga program-program mereka, dan juga sudah membahas tentang tema kita pagi hari ini pastinya kemajuan daerah dan bersangkutan dengan inovasi digital pemuda Nah, kali ini kita bakal lanjut ke obrolan kita dan kita bakal tanya dengan mereka ini anak-anak pendidikan teknologi untuk dampak penggunaan media sosial untuk mereka. Nah, pastinya kan media sosial sekarang ini lagi pesat-pesat nian dan banyak yang dipakai sama anak-anak muda. Dan anak-anak muda tidak bisa terlepas dari yang namanya media sosial, dimana pagi hari bukannya buka jendela tapi yang dicari malah HP Nah, pastilah senyum-senyum Kak Arif karena mencaknya dia relate dengan kehidupan yang dicari, bukannya buka pintu dulu atau mandi dulu, ini nyarinya HP karena memang tidak bisa jauh lagi dari HP. Untuk mereka anak-anak muda zaman sekarang dan mereka juga Gen Z. Nah, ini mereka masih kuliah di semester 3. Pastinya mereka lekat nian sama yang namanya media sosial. Nah, kira-kira apa sih menurut kalian bertiga dampak dari media sosial sekarang ini sebagai alat promosi potensi daerah bagi kamu pemuda-pemuda? Apakah ini sangat bermanfaat atau malah banyaklah nilai negatifnya media sosial ini kalau untuk potensi memajukan daerah kita ini? Kalau menurut Arif sendiri ya Kak, itu kalau media sosial tuh sama aja kayak pisau bermata dua gitu. Tergantung siapa yang makainya gitu. Kalau makainya untuk hal yang positif, itu sah-sah aja. Tapi kalau yang negatif, itu yang nggak dibolehin gitu. Jadi itu tergantung pada diri sendiri sih. Mau itu negatif atau positif, yang ngontrolnya tuh sendiri, itu diri kita sendiri gitu. Jadi memang kata Arif balik ke pribadinya masing-masing ya, mau dipakai buat apa media sosialnya ini. Iya, benar sekali Mbak. Okay. Kalau Arif sendiri pasti banyak postingan apa nih di media sosialnya? Kalau di media sosial Arif sendiri di IG itu Arif nge-sharing ilmu-ilmu tentang teknologi. Kayak cyber security, keamanan digital, kayak programming, membuat aplikasi gitu. Jadi di media sosial Arif tuh penuh sama ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu. Oke, benar kata Arif tadi, tergantung pribadinya masing-masing Iya. ya. Balik lagi ke pribadi yang mau diposting apa dan mau dilihat apa nih gitu. Oke, kalau Agus sendiri gimana nih Gus? Kalau dari aku sendiri itu sebenarnya sama aja sih Mbak, tergantung dari pribadi masing-masing. Apalagi kan sekarang itu para netizen itu mudah terprovokasi Betul, tanpa berita. melihat kejadian aslinya. Jadi begitu. Oke, jadi memang media sosial tuh kayak apa ya, bisa dikata satu media yang belum tentu kadang keasliannya dan kebenarannya, tapi orang-orang udah dimakan aja tuh. Langsung ditelan aja bulat-bulat tanpa harus tahu dulu ini benar atau enggaknya ya. Tanpa Oke. riset. Kalau Randi gimana Ran? Kalau menurut Randi sih bagus-bagus aja sih, terutama dampak positifnya. Mungkin tentang informasi yang lebih cepat menyebar, jadi untuk mencari informasi lebih mudah. Terutama untuk sekarang ini yang AI itu. Oh ya. Itu sekarang kan sering banget dipakai itu. Jadi bisa memudahkan untuk para kami yang mencari inovasi-inovasi.
Jadi memang AI itu juga ada dampak negatifnya dan ada positifnya. Tapi kalau kalian pakai untuk cari ide-ide yang baru ya. Iya, benar. Tapi banyak juga sih mahasiswa sekarang pakai AI buat ngerjain tugas. Apakah kalian orang-orang yang termasuk itu? Arif yang termasuk sih, Mbak. Oke, tapi kita sekedar mencari referensi ya Iya. untuk itu, bukan yang copy paste 100% dari AI di posting untuk jawaban kita ya. Nah, ini kan tadi kalian bilang kalian sudah bikin kayak semacam aplikasi-aplikasi dan inovasi-inovasi untuk kemajuan daerah. Bisa dibilang tadi untuk lapangan pekerjaan. Iya. Terus juga ada lagu-lagu daerah. Itu pasti kan kalian sosialisasikan sama pemuda-pemuda yang ada di sekitar kalian lah. Itu gimana sih kayak feedbacknya lah dari mereka tuh kayak gimana? Apakah mereka excited dengan yang apa kalian buat gitu, atau kayak ya udah biasa aja kayak masa bodoh gitu? Itu gimana sekarang untuk aplikasi yang kalian buat itu? Kalau permasalahan feedback sendiri tuh itu ada dua ekspresi sih, Mbak. Ada yang excited, ada yang biasa-biasa aja. Ya udah. Solusi ada, ya udah tinggal jalanin aja itu. Ada yang ekspresi kayak gitu. Ada yang terlalu excited kayak gini. Wah, ide itu bagus banget tuh. Dijalanin aja, Rip. Dijalanin, diterusin. Mungkin aja bisa majuin kota kita gitu. Jadi ada dua ekspresi sih. Oke, jadi memang ada yang excited sama yang biasa-biasa aja Iya. gitu kan kayak. Nah, kalian kan pasti sering banget nih ngadain sosialisasi tentang digital ini sama mahasiswa atau teman-teman di sekitar kalian. Itu banyak gak sih yang ngikutin? Atau mungkin kan waktu itu pernah juga cerita sama Kak Padel bahwasanya kalian bakal ngadain kayak event, terus di puncak eventnya bakal pemilihan duta-duta dari GDI sendiri. Itu kemarin kan udah berlangsung nih. Kalian lihat nggak sih seberapa besar feedbacknya atau seberapa banyak orang-orang yang mengikuti kegiatan kalian dari beberapa kegiatan yang dilakukan seperti talk show, terus juga kata kemarin ada lomba pembuatan kayak program kerja kata Kak Padel kemarin sendiri. Itu gimana? Banyak nggak sih dari mahasiswa Palembang ini yang tertarik dengan hal-hal yang seperti itu? Kalau dari acara kemarin tuh banyak sih, Mbak. Apalagi kemarin pas di OP itu malahan para pengunjung juga tertarik buat ngelihat. Dan kayak mereka jadi lebih kayak ngeramein ya. Kalau pengunjung di OP Mall tuh kayak rame aja gitu setiap hari. Gitu kalian kemarin event puncaknya kan pemilihan duta nih. Itu udah terpilih kan dutanya untuk sekarang? Udah. Oke, dan itu nanti bakal ada juga ceritanya ya. Tapi itu bukan di ranahnya kita nih untuk cerita itu ya. Dan pastinya bakal banyak cerita dari GDI juga teman-teman. Dan pagi hari ini kan kita ngomongin digital nih. Pastinya tadi kan aplikasi untuk mencari pekerjaan yang kalian bikin. Dan ini kan merupakan sebuah inovasi digital ya, dan juga membantu pemuda-pemuda daerah. Sejauh ini itu kan sudah menjadi kayak satu program yang akan kalian lakukan. Itu progresnya sejauh mana sih untuk aplikasi itu sendiri? Siapa nih yang mau jawab ya? Pandang-pandangan nih. Apakah sudah mulai merancang aplikasinya atau mungkin masih dalam konteks internal dulu nih gitu? Untuk saat ini baru dirancang untuk mock-up-nya, prototipe-nya, mungkin tampilan dari aplikasinya. Itu aja. Oke, jadi memang lagi di istilah kata tuh lagi di program lah sama kalian, lagi dikerjakan bersama ya untuk itu. Kedepannya GDI bakal ngapain lagi sih? Kalau kedepannya sih kita kan lebih ke mentoring sih, Mbak. Mentoring, event, bahwa mencerdaskan anak-anak pribumi di Palembang gitu. Khususnya orang Palembang ya? Iya, khususnya orang Palembang. Khususnya orang Palembang nih yang suka masih kayak lupa-lupaan sama istilah kata tuh daerahnya sendiri lah, lebih terkontaminasi sama budaya-budaya luar yang masuk ke kota Palembang pastinya. Nah ini kira-kira apa yang kamu buat nih bisa gak sih jadi potensi yang mempercepat pembangunan daerah kita? Ada sih, Mbak. Ada. Apalagi yang sedang Arif buat ini kan. Itu lebih ke pendidikan. Kita tahu kan SDM kita nih, ya tahu sendiri lah. Dengan kita ningkatin SDM yang ada di kota Palembang, itu bisa mempercepat pembangunan yang ada di Palembang sih, Mbak. Oke. Gitu. Jadi kalau mau pembangunan kita lebih pesat, lebih cepat, itu kita tingkatin SDM-nya terlebih dahulu. Oke, jadi dimulai dari SDM-nya dulu ya. Iya, SDM-nya dulu. Sebab kalau kita lihat cuman di
pembangunan aja, tapi SDM-nya nggak bisa ngelola atau apa, kan percuma aja sih. Bener nggak sih? Iya benar. Percuma pemerintah bikin tapi SDM-nya nggak mau ngejalanin. Nah, gitu. Terus gitu. ada program-program tapi SDM-nya kayak bodo amat dan kayak ya udah sih ada orang lain juga yang ngerjain gitu kan. Jadi kita tuh perlu ningkatin SDM-nya terlebih dahulu sebelum kita mau bangun infrastruktur atau pembangunan yang lebih cepat gitu. Dan untuk kalian sendiri pastinya bekerja sama nggak sih sama pemerintah daerah kalau dengan program-program kalian kayak tadi bikin aplikasi untuk cari kerja, terus juga dengan program-program kerja GDI ke depannya itu bekerja sama sih nggak sih sama pemerintah? Iya, bekerja sama sih Mbak. Kemarin itu di event kemarin tuh sama Kominfo itu kerjasama dengan Kominfo ya Iya. pastinya, dan juga berarti kalian ini bukannya kayak sekedar komunitas yang ya udah komunitas aja ya, tapi memang kalian legalnya ada, Iya. terus juga di belakang kalian ada Kominfo juga yang mendampingi, jadi memang kayak worth it lah kalau anak-anak muda mau ikut. Untuk sejauh ini seberapa banyak sih dari GDI sendiri anggotanya? Wah, udah lumayan banyak sih Mbak. Udah Iya. lumayan banyak. Kalau bisa dihitung-hitung lebih dari 20 mungkin. Lebih dari 20 lebih. ya? 100. Kalau dari websitenya sih udah 125 100-an lebih. Oke, jadi 125 kalian tuh lebih. punya satu website Iya. untuk kalian GDI ini sendiri? Iya. Ada. Ada. Kalau yang mau daftar boleh langsung ceknya. Oke, Benar, untuk Ras. pendaftarannya sendiri itu gimana sih? Itu mahasiswa kah atau kayak anak SMA boleh ikut juga? Umum. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Jadi itu berarti kalian punya kayak satu link terus orang-orang bisa daftar. Iya. Iya. Oke. Jadi yang daftar udah 100-an lebih, tapi yang kayak meet up sama kalian ada berapa sih? Kalau meet up sendiri itu mungkin 30-an ya. Iya. 30-an. Itu yang aktif ya, yang Yang- benar-benar aktif di yang mana? yang benar-benar aktif, yang sering sharing bersama gitu. Kalau ketemu kita sharing ide, sharing informasi gitu. Itu mungkin 30 lebih. Oke, jadi itu kayaknya mungkin yang punya waktu ya. Iya. Sisanya tuh kayak entah tabrakan dengan kegiatan lain atau gimana. Tapi kalau di website kalian sudah 100 lebih. Iya. Iya. Itu di Sumatera Selatan aja atau di Kota Palembang aja atau di Sumatera Selatan? Kalau dari website itu di 8 kabupaten dan 6 provinsi, Mbak. 6 provinsi. Ya. Oh, berarti GDI bukan Sumatera Selatan doang ya? Ya. Iya. Heeh, Ada- itu daerah mana aja sih? Itu ada di Jakarta, ada di lagi tuh. Lampung ada juga kalau nggak salah. Lampung. Oke, jadi memang enggak Sumatera Selatan Enggak, aja ya, enggak enggak, Palembang aja ya. Tapi memang benar sih, berarti kalau 100-an lebih itu berarti ada beberapa yang dari luar kota juga ya. Berarti memang banyak sih. Jadi memang di mana GDI ini juga sendiri menampung anak-anak muda yang punya ide-ide nih cemerlang untuk kedepannya, mungkin bisa daftar. Kalau mau daftar kemana sih? Di gdi.or.id, Mbak. Oke, jadi tinggal kayak ikutin aja langkah-langkahnya ya kalau Iya. udah masuk di situ ya. Enak banget ya. Jadi kayak kamu punya sebuah komunitas di mana kamu nggak perlu datang capek-capek mau daftar nih cari orangnya kemana, tinggal lihat aja websitenya. Itu websitenya ada di Instagram kalian kalau nggak salah Ya, dicantumin ya di bio-nya ya. Oke, balik lagi nih ke tema kita pagi hari ini. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin sosial media. Dampak negatif dan positifnya juga, dan kalau kata Arif tadi balik ke pribadinya masing-masing, mau dibawa kemana dan mau posting apa dan lihat apa di Instagram dan di media sosial lainnya. Kalau kalian melihat nih banyak kejadian di media sosial di mana kayak kalau kata kalian tadi masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia ini gampang banget kemakan berita hoax, di mana kayak berita yang baru-baru aja muncul nih tiba-tiba langsung rame, tiba-tiba langsung viral tanpa tahu dulu kebenarannya, entah kan nanti jadinya blunder atau kayak orang-orang tuh kayak nyerang dulu orang yang bener-bener kayak wah salah orang nih gitu kan. Biasanya anak-anak atau netizen Indonesia nih suka kayak gitu kan. Nah, menurut kalian gimana sih tanggapan kalian tentang netizen Indonesia yang sekarang ini gampang banget ngejudge satu orang atau kayak nyerang satu orang tertentu cuman karena di tag sama akun yang nyebarin berita itu? Kalau Arif sendiri sih, kalau mau nyerang gitu, itu kita lihat dulu manfaatnya tuh apa dulu. Kalau nggak ada manfaat,
ya udah nggak usah diserang gitu. Iya kan, banyak orang tuh nggak mikirin dulu manfaatnya apa, tapi kayak ya udah rame-rame deh ikut orang rame, ya udah diserang dulu. Itu gimana sih? Mungkin kita lihat informasinya terlebih dahulu. Apakah dia nih benar atau enggak? Dan juga kita lihat juga apa sih manfaat dari kita nyerang gitu. Kalau nggak ada manfaat dan cuman buang-buang waktu aja, ya udah nggak usah diterusin, nggak usah diserang. Ngapain juga? Ngapain juga ya, kadang nggak ada manfaatnya juga buat kita buat nge-head komen orang itu sebenarnya kan. Oke. Nah, tadi kan kita membuka line pertanyaan melalui WhatsApp ya di 0897788884. Nah, ini udah ada yang masuk nih. Ada 2 pertanyaan dari netizen juga nih mungkin. Dari Tama nih, katanya mau tanya, apa sih rencana jangka panjang GDI dalam mendukung inovasi digital pemuda untuk kemajuan daerah? Itu satu. Mau dijawab dulu? Kita keep aja dulu Keep dulu Keep aja. sih. Oke. Next pertanyaan selanjutnya ini ada dari siapa nih namanya? Dari Gia. Dari Gia. Permisi mau tanya Kak, katanya AI kan saat ini sedang berkembang pesat banget dan mungkin bakal jadi faktor utama perkembangan. Pertanyaannya, GDI dalam hal ini akan nyumbang kontribusi dalam hal apa untuk perkembangan kota, khususnya kota Palembang? Kalau bisa berikan gambarannya seperti apa? Terima kasih. Oke. Mau langsung dijawab 2 pertanyaan pagi ini? Mungkin langsung aja sih. Oke, Langsung boleh. aja. Jawab yang Pertama dulu. Oke. Untuk jangka panjangnya kita akan sosialisasi ke masyarakat untuk kita ningkatin literasi digital kita terlebih dahulu sih. Literasi digital, sebab kita tahu netizen Indonesia nih seringkali kemakan hoax, kemakan hoax dan berita-berita bohong, dan juga banyak yang kayak nggak ada manfaatnya gitu loh. Jadi kita ningkatin literasi digitalnya terlebih dahulu supaya perkembangan teknologi yang ada di Indonesia itu lebih maju. Gitu, untuk jangka panjangnya terlebih dahulu. Dari GDI sendiri ada program kerja nggak sih ini? Untuk sekarang kita lagi progres untuk ngerancang program kerjanya. Oke, jadi memang lagi on proses ya untuk program kerja sendiri untuk GDI di masa kedepannya ya, karena memang kemajuan daerah nih lagi gencar banget nih diomongin di mana-mana, karena Palembang nih sudah mulai lagi untuk ngebangun yang ada dari masa kejayaannya dulu akan kembali lagi, walaupun memang Palembang tetap jaya ya. Mau gimana juga Palembang tetap jaya, tapi pemerintah Kota Palembang berusaha untuk menambah lagi wisata yang ada di Kota Palembang dan juga event-event yang ada di Kota Palembang. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih, tadi dia tanya tentang masalah AI yang lagi kembang. Gimana nih kontribusi GDI dalam hal ini dan juga perkembangan Kota Palembang? Dan juga berikan gambarannya seperti apa? Aduh, gambar gimana nih? Gambar tangan kah atau apa ini? Gambar apa nih? Itu gimana tuh? Siapa yang mau jawab? Oke. Mungkin Arif aja sih yang jawab. Oke, boleh. Jadi kontribusi di bidang AI, kita sendiri sebenarnya udah ada AI-nya. AI buatan Arif sendiri dari komunitas GDI juga sih. Itu AI kayak chatbot. Jadi orang bisa nanya dan bisa ngupload file apa aja. Oke. Misal nih mereka kerja di bidang data. Itu file Excel itu bisa diupload dan dianalisis oleh AI. Jadi bisa dibantu kayak gitu ya? Iya, bisa dibantu. Sebenarnya AI ini kan sekarang ini banyak orang yang cemas karena katanya AI akan digantikan oleh manusia digantikan oleh AI. Kan banyak tuh di sosial media warga-warga Indonesia cemas karena pekerjaan semua itu akan diambil alih oleh AI. Sebenarnya itu enggak. Jadi AI ini untuk ngebantu kita pekerjaan. Jadi orang yang bisa menggunakan AI itu pekerjaannya nggak akan hilang sih, malah ngebantu. Oke, malah lebih terbantu dan kayak lebih banyak ide-ide dah sih untuk ngajain tugas-tugasnya. Salah satunya mahasiswa nih, kalau AI pening-pening dia nyari di AI, artikel-artikel cari di AI. Bener sih. Terus. Nah makanya kita sendiri itu lagi ngebuat AI buatan sendiri. Jadi bukan hanya di chatbot aja, mungkin kita akan lebih ke IoT.
kayak hidroponik tadi. Hidroponik itu IoT bisa masuk ke smart city. Jadi Palembang akan mungkin ide kita akan membuat Palembang nih jadi smart city kayak di Jakarta. Oke. Itu kita kan nantinya bakal berkontribusi lagi atau kayak berkolaborasi sama pemerintah daerah ya untuk kemajuan itu sendiri. Untuk sejauh ini sih mau jadiin Palembang smart city tuh oke lah ya. Mungkin kayak orang-orang tuh berpikir Palembang ini kan sebuah kota yang cukup besar juga karena juga banyak sumber daya yang bisa kayak lestariin, terus juga bisa dipakai ya. Terutama memang anak-anak muda zaman sekarang tuh kalau nggak kita ajak ngenalin budaya dari sekarang itu bakal bener-bener kayak apa lagi budaya Korea, budaya lain-lain itu udah masuk semua kan. Jadi kalian anak-anak muda nih kayaknya lebih kemajuan teknologinya ya, terus teknologinya sudah maju, dimana kita tinggal gampang nih masukin apa yang mau kita program di media kita ini sendiri. Oke. Itu tadi 2 pertanyaan dari teman kita ya. 1 pertanyaan lagi nih, ada lagi yang masuk ya kan. Rame ya gini. Kayaknya banyak itu pertanyaannya. Iya betul banget. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Bagus nih, apa aja sih sektor yang bisa dikembangin secara pesat dengan adanya inovasi digital dan digerakin sama pemuda-pemuda yang ada di daerah? Apa aja ya? Menurut kalian apa aja sih sektor-sektornya bisa kalian kembangin oleh pemuda-pemuda daerah nih? Kalau dari sektor itu banyak sih, mau sosial, mau itu kedokteran, apalagi ke pendidikan itu sebenarnya banyak. Tergantung kita yang nyari idenya di mana dahulu. Jadi kalau kita mau membuat ide itu nggak asal-asalan aja sih. Jadi kita cari tahu nih permasalahan yang terjadi ini apa di bidang tersebut, di industri tersebut. Misal di bidang pendidikan. Pendidikan kita kan nggak tersebar nih, masih tergolong ketimpangan gitu. Ada di kota maju, di desa ketinggalan. Nah itu kan terjadinya permasalahan tuh. Nah gimana caranya pemuda ini itu nge-solve permasalahan yang tadi. Sebenarnya banyak yang bisa kita garap di industri-industri yang ada di Kota Palembang khususnya. Jadi memang banyak ya, tapi kita harus pilih-pilih juga gimana sih yang bisa sesuai sama kemampuan kita sebagai pemuda-pemuda daerah ini ya. Belum lagi memang banyak banget atau banyak nian luang-luang tuh yang kayak ngecik ke dulu. Nah, kamu nih apa sih bisanya? Nah, tapi kan itu kan balik lagi sama kitonyo ya, cak mano nanggepinyo. Kadang memang uang tuh galak ngecik ke dulu, belum tahu hasilnya tapi sudah kayak ngejudge duluan bahwasannya kita tuh udah bisa. Tapi sebenarnya pemuda-pemuda Palembang Sumatera Selatan nih kalau diajak pasti bisa galau ya sebenarnya. Oke, sebelum nutup obrolan kita pagi ini, kayaknya aku nak tanya deh, apa sih harapan kamu sama perkembangan teknologi dan digital yang ada di Kota Palembang ini? Oke, kalau harapan dari Arif sih untuk generasi pemuda kita harus bijak-bijak, bijak-bijak dalam menggunakan teknologi, baik itu untuk pendidikan, untuk kerjaan atau apa-apa, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Sebab teknologi sendiri ini yang kata Arif tadi pisau bermata dua. Kalau kita salah langkah, kita akan terjebak gitu. Nah makanya kita harus bijak-bijak. Dan juga di Palembang semoga digital ini pesat. Sebab di Palembang ini untuk digitalnya tuh menurut Arif nih ya, menurut Arif untuk digital di Palembang itu agak kurang. Jadi semoga untuk tahun ke depan dan pemimpin kita itu lebih memperhatikan literasi digital yang ada di Kota Palembang. Oke. Kalau Arif gitu. Kalau Agus gimana nih Gus? Kalau dari Agus itu harapannya nggak jauh beda dari Karib, cuman ada tambahan sedikit. Harapan dari Agus itu untuk seluruh masyarakat Palembang ataupun pemuda Palembang itu mari berkembang bersama untuk belajar tentang literasi digital dan menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Jangan mudah terprovokasi ataupun mudah untuk mengejudge orang. Dan juga untuk di pemerintahan mungkin bisa menambahkan sebuah website atau aplikasi yang bisa menampung keluh kesahnya masyarakat. Jadi mungkin banyak dari masyarakat yang ada keluh kesah tapi tidak tahu mau menyampaikan di mana. Betul. Mungkin itu saja harapan dari Agus. Kotak saran ya. Istilah kata kalau zaman dulu kotak saran. Kalau Agus lebih ke website ya, benar-benar. Kalau Randi sendiri gimana, Di?
Kalau harapan dari Randi sih gak jauh beda sih. Mungkin untuk berkembangnya itu lebih dapat mempermudah dalam mengakses informasi. Itu saja sih. Oke, balik lagi permudah informasi ya yang ada ya. Jadi kayak sekarang memang masih banyak orang-orang yang terbatas informasinya karena tidak segala uang bisa menggunakan teknologi dan juga tidak segala uang sekarang nih baca koran lagi. Apalagi TV lah, jarang nih ya nonton TV kami. Kami di media sosial tuh lah hidupnya. Jadi apa-apa cari informasinya di Instagram dan di TikTok. Kalau ada zaman sekarangnya. Oke, kalau Cek itu makasih ya sudah datang ke Studio Pro 4 dan ngobrol-ngobrol sama Mitas pagi hari ini dengan tema inovasi digital pemuda untuk kemajuan daerah. Dan kalau pendengar ketinggalan obrolan kami siang ini, pagi menjelang siang ini, kamu bisa nonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Pro 4 RRI Palembang, dan juga kagetnya setelah ini bakal ada obrolan komunitas tapi bukan sama Mita tapi sama Cek Gaya ya. Untuk itu dari obrolan komunitas ini Mita pamit dulu dan pastinya kawan-kawan kita juga ikut pamit ya. Untuk itu terima kasih yang sudah bergabung dan terima kasih juga yang udah stay tune dari tadi di jam 9 pagi sampai mendekati pukul 10. Untuk itu saya Mita, selamat siang.